Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai malam hari ini kita masih bisa mengisi, menyambut dan mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya hakikat kemuliaan itu adalah milik Allah, milik utusan Allah dan orang-orang yang beriman. Walillahi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah diri, janganlah kamu merasa susah, wala tahinu wala tahzu wa antumul a'launa. Sesungguhnya kalian semuanya adalah lebih mulia dari seluruh yang lainnya dibandingkan yang lain. Dari sisi peradabannya, dari sisi daripada sisi perekonomiannya, dari sisi kualitasnya, seharusnya kalian lebih mulia dibandingkan yang lain. Tapi in kuntum mu'minin, jika kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kunci ma'asyiral muslimin, ini yang menjadi kunci kenapa umat Islam kok masih mundur dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya perekonomian kita ini sekarang umat Islam semakin mundur. Toko-tokonya banyak yang dikuasai oleh toko orang lain, betul apa deh? Wah, toko-toko yang lain, toko-toko yang besar itu kalau orang dulu di lorong-lorong kita, di kampung-kampung kita masih toko-tokonya umat Islam masih banyak. Sekarang dihabisi oleh toko-toko besar, ya. Bagaimana kita ini bisa mulia kalau dalam hal ini? Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, kenapa kita umat Islam kok mundur? Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah umat Islam in kuntum mu'minin. Jadi kualitas iman kita itu masih dipertanyakan. Jadi Al-Qur'an itu tidak salah, Islam itu Allah tidak salah, Islam ini tidak salah. Yang salah adalah kita sendiri umat Islam. Kenapa kita betul-betul menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah? Ini masalahnya. Tidak usah terlalu banyak. Misalnya satu contoh, umat Islam ini hadirin, umat Islam itu yang harus dikuasai, minimal dikuasai umat Islam adalah kita mengerti tentang ilmu syariat. Ilmu syariat itu tentang berkaitan terhadap masalah hukum-hukum fikih. Kita mengerti tentang tafsir Al-Quran, mengerti apa itu artinya Al-Quran, tafsir Al-Quran, minimal standar minimal kita ngerti. Standarnya kita tahu bab toharoh, bab ubudiyah, bab ibadah, hal-hal yang membatalkan syarat rukun dan yang membatalkan. Kita mengerti standar minimal baca Al-Quran, tahu dengan artinya. Kalau mengerti dengan artinya ma'asyiral muslimin, kita ini jangan terlalu pede. Misalnya kami ingin mencontohkan, kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, maka kita harus mengerti tentang ilmu nahu. Setelah ilmu nahu sharaf ada namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Terus kemudian kalau tentang ilmu nahu, apa hubungannya dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu ada fi'il, fa'il, mubtada, khobar, syarat, jawab. Contoh gini, jadi kalau kita membaca bacaan Al-Quran, fi'il itu harus sampai fa'il. Kita tidak boleh wakaf sampai di fi'il, harus minimal sampai kepada fa'il, sampai maf'ul. Mubtada harus sampai khobar, syarat harus sampai jawab. Ini hal seperti ini harus kita mengerti standar minimal.
katanya kitab suci kita Al-Quran, betul ya? Kitab suci kita apa hadirin? Al-Quran. Tapi kita lebih paham mana, membaca Al-Quran atau Al-Quran? Membaca Al-Cepos atau Al-Quran? Membaca Al-Facebook atau Al-Quran? Masya Allah. Maka oleh karena itu hadirin, ayo ngaji, ayo ngaji. Terus kemudian di dalam masalah ini, masalah ilmu tauhid, misalnya tentang ilmu tauhid. Kalau hadis ada Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan sebagainya. Saya ingin tanya, kira-kira jamaah di sini adakah yang sudah pernah hatam kitab Bukhari misalnya? Bukhari itu 4 jilid. Ada yang pernah hatam di depan guru apa tidak? Nah, misalnya, atau yang minimal Bulughul Maram paling kecil ini Bulughul Maram. Ada yang pernah hatam? Masya Allah. Kadang-kadang yang naik mimbar juga belum pernah hatam, ya benda. Yang naik mimbar haja kadang-kadang belum hatam, apalagi jamaahnya. Gini, Masya Allah, ini mengkritik diri kita sendiri, kritikan membangun untuk diri kita sendiri. Tentang tauhid misalnya hadirin, tentang tauhid. Misalnya kalau kita tanya Allah itu wujud, terus logikanya gimana? Dalil Al-Qur'annya apa? Allah itu mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan seluruh makhluk. Allah itu tidak bisa diserupakan apapun juga. Terus logikanya gimana? Dalil Al-Qur'annya gimana? Makanya kalau kita masih belum pernah belajar ini, ayo ngaji. Ayo ngaji, ayo belajar ilmu agama. Terus selanjutnya ada ilmu namanya ilmu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Saya tadi membaca di dalam sebuah ada, kalau ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Misalnya adalah seseorang itu harus seseorang untuk bisa mencapai takwa. Kita ini kan sering sekali para khotib-khotib kita membicarakan tentang pentingnya Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti orang yang sudah selesai urusan ilmu zahiran wa batinan, atau ilmu syariat dan ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf itu apa yang berkaitan ma'asal muslimin di sini adalah misalnya seseorang itu harus tahalli, tajalli. Tahalli itu apa ma'asal muslimin? Tahalli itu adalah bitadhiril wa tazkiyatun nafsi, tarbiyah rohani wa tazkiyatun nafsi, at-tahalli bitadhiril qalbi minar rada'il wa dzunub. Artinya yang pertama tahalli, seseorang itu setelah dirinya mengerti ilmu syariat, ilmu syariat, maka kemudian dirinya harus bagaimana bisa tahalli. Tahalli itu mensucikan hati dari sifat-sifat yang rendah dan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa hati. Dosa-dosa hati misalnya adalah takabur. Dosa-dosa hati adalah misalnya hasad, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Yang di dalam penyakit hati itu contoh yang istimewa adalah iblis. Iblis itu seorang yang alim, pernah seorang yang abid, orang ahli ibadah. Iblis itu terkenal orang yang khazinu jannah, pernah menjadi penjaga surga. Diketerangkan bahwasanya iblis itu ahli ibadahnya, seluruh bumi ini pernah di tempat sujud oleh iblis. Saking ahli ibadahnya, malaikat saja kagum terhadap iblis. Tapi di dalam hatinya kemudian ada rasa sombong. Ketika Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan memberikan sujud tahiyat, penghormatan kepada Adam, maka dia membangkang. Jadi dia membangkang sama Allah. Jadi kalau ada ustaz atau ustaz, kalau ustaz itu ngobos, kalau ustaz itu mantap, enggak? Kalau ustaz, kalau ada seorang ustaz kok ada yang bantah, ada yang menentang, happy saja, wong Allah saja dibantah, ya enggak? Allah saja dibantah oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya itu juga membantah, suruh puasa enggak puasa. Orang Islam suruh puasa merokok di tengah jalan, apa tidak ini? Ada apa tidak ini? Masya Allah, ini orang Islam, saya bukan bicara orang Islam
Orang Islamnya bangkang sama Allah. Jadi kita ini tugasnya hanya amar ma'ruf nahi munkar, gerakan moral. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lanjut. Jadi kemudian iblis itu membantah. Jadi iblis itu membantah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sombong. Maka di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa di dalam hatinya ada satu zarrah timbangan yang paling kecil kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Maka oleh karena itu, dan ini adalah urusannya apa, ilmu tasawuf adalah ilmu hati. Maka oleh karena itu, di dalam keterangan hadis Nabi kan juga begini. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, yaitu berkat al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yamin al-ghamus wan nazar bi syahwatin. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita, yaitu apa? Bahkan dalam hadis 5 perkara yang bisa yufattirna as-shaim wa yungkitnal wudu. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Apa itu? Al-kadzib, berkata bohong, bersikap bohong. Wal ghibah itu artinya adalah mengumpat, menjadikan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wan nazar bi syahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Kalau ada orang melihat sesuatu, walaupun dengan di medsosnya, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, dia tidak istighfar dan berhenti, maka batal pahala puasanya. Maka oleh karena itu, yuftirna as-shaim, bisa membatalkan puasa. Wal yamin al-kadzibah, apa itu? Sumpah palsu. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan hati. Maka oleh karena itu, di dalam kisah Rasulullah kan ada seorang 2 perempuan, apa itu, mau dimintakan minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak kuat karena sangat panas untuk berbuka, artinya tidak melanjutkan puasanya. Maka jawab Rasulullah, siapkan mangkok, suruh muntah. Maka yang satu perempuan memuntahkan apa itu? Memuntahkan, begitu muntah ternyata yang keluar adalah darah dan segumpal daging. Begitu satunya lagi, yang keluar adalah darah dan segumpal daging. Orang-orang heran, kok bisa ini? Oh, padahal dia puasa kok langsung muntah darah dan keluar segumpal daging. Jawabnya Rasulullah, mereka ini puasa dengan cara yang betul, cuma dirinya di siang hari dia membicarakan aibnya orang lain, dia ghibah sama orang lain. Orang ghibah membicarakan aibnya orang lain itu hakikatnya sedang memakan darah dan dagingnya saudaranya sendiri. Maka oleh karena itu Rasulullah, di mukjizat Rasulullah, orang itu langsung mengeluarkan darah dan daging. Maka oleh karena itu, ini adalah berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi sahnya kita puasa itu adalah 2 dimensi. Syariat kita tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istri, tetapi secara rohaniah kita membutuhkan ilmu tasawuf atau ilmu hati. Dan ini pentingnya ngaji, masyaallah muslimin. Ngaji kalau di dalam pondok pesantren itu ada namanya kitab-kitab hikam, ada namanya kitab ihya, dan kitab-kitab tasawuf yang sangat banyak. Dan di tengah-tengah kehidupan kita ini, hal-hal kayak gini tidak terjangkau, tidak mau dipikir. Umat Islam itu berapa? Yang saya tahu di jamaah ini yang ngaji hikam itu ini berapa orang? Pak Ustadz Hanafi ini, Pak Ustadz ini siapa? Soba, ini ngaji. Yang lain tidak ngerti ngaji-ngaji seperti ini, masyaallah muslimin. Ayo ngaji hikam. Karena ngaji hikam itu kita diajari tentang ilmunya hati. Saya ingin menyampaikan di dalam hikam, ada 2 makalah dalam hikam yang masyhur. Di dalam keterangan hikam, maksiatun aurasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Satu perilaku maksiat tapi menyebabkan dirinya merasa rendah diri di hadapan Allah, merasa sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada punya amal kebaikan tetapi menyebabkan dirinya sombong. Dirinya menyebabkan sombong, ya. Masyaallah muslimin, kalau dirinya pernah melakukan terjebak dalam maksiat, terus kemudian ya Allah dosaku banyak, ya Allah aku butuh kasih sayangmu, ya Allah aku butuh rahmatmu. Ini baik kalau memang terjebak. Tapi kalau memang tidak terjebak lebih baik. Daripada kali ini daripada dirinya tidak pernah maksiat, misalnya ya hadirin,
saya ingin mengumumkan, tidak pernah maksiat, dia di masjid terus, rajin zikir, rajin apa, tapi begitu neraka, ahli neraka. Yang surga itu saya sendiri. Ya Allah, ada apa kayak gitu tuh? Merasa bahwa dirinya itu ahli surga, bahwa dirinya sudah ahli surga. Ini sikap seperti ini sikap sombong, tidak boleh sama sekali sikap seperti ini. Maka apa itu tidak boleh sikap seperti ini. Ini ilmu hati, namanya ilmu. Jangan menyebabkan diri kita sombong. Apalagi di dalam keterangan kemarin saya menyampaikan tapi ada kurang. Jadi kalau seseorang itu sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib dijaga 3 hal. Orang kalau sudah ucapkan la ilaha illallah wajib dijaga 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah usima damu wa malu wa irduh. Ada 3 hal. Kalau orang sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wajib dijaga 3 hal. Pertama adalah darahnya, tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah harta bendanya tidak boleh diambil secara, kalau di negara Islam kan namanya langsung dirampas jadikan harta fek. Kalau itu tidak boleh diambil secara zalim. Yang ketiga, irduhu, harga dirinya. Maka kalau orang sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammad tidak boleh dijatuhkan harga dirinya. Tapi kadang-kadang sekarang, mohon maaf hadirin, ini mohon maaf, kalau zaman Rasulullah perjuangannya adalah bagaimana orang bisa menerima hidayah, bisa ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang banyak umat Islam yang justru mengeluarkan orang ahli la ilah keluar menjadi orang ahli apa itu musyrik. Sama-sama la ilah neraka, musyrik, bid'ah, sesat, ahli neraka. Hati-hati. Dalam keterangan hadis Nabi, kalau orang sudah mengkufuri, kafir kepada seorang padahal dia tidak menurut Allah, maka hukum itu kembali kepada yang menghukuminya. Di dalam keterangan hikam juga diterangkan apa itu dalam berteman ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, la tashab man la yunhiduka halhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau berteman kepada seseorang yang tidak bisa membangkitkan perilakunya dirinya untuk menyebabkan diri kamu, perilaku kamu semakin mendekatkan kepada Allah. Dan janganlah engkau berteman kepada seseorang yang makalah kata-katanya tidak menyebabkan kamu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali teman yang seperti ini hadirin, maka kamu jangan berteman. Jadi kalau kita berteman, carilah seseorang yang bisa menyebabkan diri kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari teman yang justru membenarkan atas kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa mencapai, ya kembali lagi kepada puasa, untuk bisa mencapai puasa kita yang sebetulnya adalah kita membutuhkan ilmu zahir batin. Takwa kita ini harus membutuhkan ilmu. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh kitab tadi, apa yang menyebabkan umat Islam ini mundur? Yang menyebabkan Islam itu mundur adalah al-jahlu. Permasalahan kronis umat Islam ini adalah masalah kebodohan. Maka oleh karena itu hadirin, puasa yang sukses adalah puasa yang betul-betul menyebabkan sebagaimana hadis Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa sarabahu. Allah sekali-kali tidak akan Allah tidak akan barang siapa tidak meninggalkan kata-kata salah, kata-kata maksiat dan juga melakukan perbuatan maksiat itu, maka Allah sekali-kali tidak akan membutuhkan baginya sekalipun dirinya meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya apa? Banyak orang kamin soimin laisa min siyami ilal jual. Banyak orang yang tidak makan dan minum, tetapi dirinya hanya dapat haus saja, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, sebagai akhir, ayo ngaji. Ramadan Islam ingin jaya atau Ramadan kita ingin sukses, maka harus disertai dengan ilmu zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keturunan kita menjadi orang-orang ahlal ilmi zahiran wa batinan. Amin Allahumma wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.